orang lanjut usia, prevalensi atau angka kejadian stroke baik pada laki-laki maupun perempuan sama saja. Flu banyak diderita saat musim hujan, mitos atau fakta? Fakta. Ya karena binatang-binatang itu ya senang lingkungan kumuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mitos atau fakta, kesehatan menjadi hal mutlak yang selalu menjadi prioritas utama. Tidak salah jika banyak orang menempuh pengobatan secara tradisional maupun medis untuk tetap sehat dan mendapatkan kesembuhan. Banyak mitos yang berkembang mengenai kesehatan, namun ada juga penelitian ilmiah yang dapat mengungkapkan fakta. Nah, bagaimana ya kita mengetahuinya? Telusuri lebih dalam hanya di mitos atau fakta. Penyakit flu merupakan penyakit yang umum diderita oleh setiap orang. Penyakit ini mudah menyerang dan menyebar melalui udara, alat makan dan minum, maupun kontak langsung dengan penderita. Penyakit flu adalah salah satu penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan virus influenza. Banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyakit flu membuat munculnya berbagai mitos dan fakta seputar penyakit flu dan pengobatannya. Nah, kali ini ada 5 mitos dan fakta yang sering dikaitkan dengan penyakit flu. Kira-kira apa saja ya? Dan bagaimana pendapat masyarakat mengenai penyakit flu? Flu banyak diderita saat musim hujan. Percaya atau tidak, banyak orang yang dianggap terserang penyakit flu saat musim hujan datang. Kira-kira mitos atau fakta ya? Fakta. Fakta kenapa, Ki? Karena pada musim hujan ini memang orang banyak menderita penyakit flu. Dan memang katanya flu itu disebabkan oleh perubahan cuaca. Flu. Jadi flu itu demam. Fakta. Ya karena saat pancaroba itu orang-orang banyak merasakan dari panas ke dingin sehingga bisa mengeluarkan ingus atau flu tersebut itu. Mitos. Kenapa? Karena dia tersumbat di hidung jadi batuk. Mitos. Kenapa? Ya karena faktanya pada saat musim panas pun banyak orang kena sakit flu. Dan pada saat musim hujan, kalau badan kita kuat, kita juga tidak kena flu. Fakta. Karena musim hujan, cuacanya, udaranya juga mendukung untuk flu. Flu banyak diderita saat musim hujan. Ini mitos. Karena flu itu tidak disebabkan oleh musim, tapi dia disebabkan oleh virus. Jadi ini adalah mitos. Mungkin terkadang pasien-pasien sering sekali terkena pada saat musim hujan karena kondisi fisik yang lemah. Jadi pada saat kondisi yang lemah itu saat ada yang bersin dan terkena karena ditularkan oleh virus, maka daya tahan tubuh lagi rendah, maka terserang virus. Penderita flu biasanya akan terserang batuk dan bersin yang kerap sering mengganggu. Lalu mitos atau fakta ya jika batuk dan bersin saat flu dapat menularkan penyakit? Fakta. Ya karena kita pada saat kita berbicara dengan lawan kita itu dari udara ataupun dari semburan, kita kan tidak tahu semburan apa secara air itu, ludah itu kan bisa tersembur, akhirnya kita juga dapat mengakibatkan penyakit flu atau batuk. Fakta. Karena kalau kita batuk dan bersin misalnya gitu kan, itu bakteri-bakterinya itu bisa menular kepada orang lain.
fakta kalau memang batuknya itu mengandung penyakit seperti bronkitis, kemudian paru-paru, tapi kalau asma tidak. Fakta. Kenapa? Karena tadinya kita sehat, kita bergaul dengan orang yang sakit flu, langsung kita kena flu. Oh, itu fakta, jelas sekali itu fakta. Karena bersin atau batuk itu akan sering menularkan penyakit dari batuk dan bersinnya itu sendiri. Jadi kita perlu edukasi ke pasien-pasien kalau misalnya dia flu, itu biasanya harusnya ditutup melewati tisu. Dan tisu pun tidak boleh langsung dibuang yang akan menyebabkan penyakit. Bagusnya langsung di tong sampah yang tertutup. Antibiotik dipercaya sebagai obat mujarab untuk memulihkan kekebalan tubuh, sehingga dapat membunuh bakteri dan virus. Sehingga banyak yang mengatakan flu dapat disembuhkan dengan antibiotik. Yang ini mitos atau fakta ya? Fakta. Karena antibiotik itu yang bisa menyembuhkan flu-nya itu. Fakta. Fakta kenapa? Fakta semacam itu di ini apa? Dia batuknya terlalu ini apa? Jadi sakit di leher itu. Jadi bisa diobatin sama antibiotik? Antibiotik juga. Fakta. Karena saya juga melakukan dengan obat-obat antibiotik biasanya. Fakta. Kenapa? Ya karena anak saya kalau sakit flu harus pakai antibiotik baru sembuh. Betul. Fakta. Ya, saya sudah mencobanya. Ini adalah mitos. Saya tadi menjelaskan di depan bahwa flu itu disebabkan sendiri karena virus. Virus adalah bukan antibiotik hanya mengobati untuk yang disebabkan oleh bakteri seperti itu. Seperti batuk berdahak itu akan kita pakai dengan salah satu contoh akan kita pakai dengan antibiotik. Sup ayam merupakan makanan yang sering dihidangkan sebagai sajian favorit rumahan. Mitos atau fakta yang berkembang gak hanya itu loh. Banyak yang berpendapat sup ayam merupakan obat yang mujarab mengobati flu. Menurut kamu gimana? Itu ada fakta, ada bukan mitos sih. Kalau mitos kan cerita tentang dewa-dewa, tapi ada apologi. Apologi itu cerita yang terus diceritakan. Tapi menurut penelitian di barat memang sop itu bisa menimbulkan hangat badan dan sebagai makanan pembuka. Jadi kalau mau makan jadi ada gairah itu sop itu. Fakta. Fakta. Kenapa, Pak? Soalnya dia mungkin karena enak kali ya. Kena ayam. Kayaknya mitos deh. Kayaknya nggak ada hubungannya. Wah, karena itu saya kurang tahu. Jadi saya katakan mitos itu. Fakta. Ya karena sakit flu itu paling bagus kalau minumnya yang panas-panas, makannya yang panas-panas. Jadi mempercepat untuk penyembuhannya. Sup ayam memang bisa menyebabkan orang flu itu agak lebih segar. Jadi dia bawang, bumbu-bumbu yang di dalam itu akan membuat antihistamin untuk radangan. Jadi agar tidak memperberat saja. Pada intinya boleh ini digolongkan sebagai fakta karena bisa mendukung untuk pengobatan flu itu sendiri. Berolahraga merupakan salah satu cara agar menjaga tubuh tetap sehat dan segar. Tapi mitos dan fakta yang berkembang mengatakan larangan berolahraga saat menderita flu. Pendapat kamu gimana? Fakta dulu. Fakta. Dia ini. Jadi olahraganya agak pusing dia. Itu sebenarnya tidak semuanya benar, juga tidak semuanya salah. Bila flu-nya berat, itu dilarang untuk bergerak leluasa, harus ada rest. Tapi kalau flu-nya ringan, sebenarnya tidak. Tapi saya luruskan itu bukan fakta, tapi ada apologi. Nampak kalau fakta itu, kalau mitos itu cerita tentang dewa-dewa. Tapi kalau apologi cerita yang sering diceritakan gitu. Fakta juga, karena dokter selalu anjurkan kalau kita lagi flu katanya disuruh beristirahat.
kalau kita berolahraga berarti kita nggak sembuh-sembuh. Ya, fakta. Karena kita dalam olahraga itu kan energi kita kan keluar kan. Jadi kalau kita lagi kurang enak badan, misalnya lagi flu, itu nggak akan maksimal gitu untuk olahraganya. Fakta. Karena pada saat flu itu keadaan kondisi tubuh itu sangat menurun, sehingga terkena sinar matahari pun kita terasa nggak enak, apalagi kita mengeluarkan keringat yang begitu banyak, kita kondisi tubuh makin drop, yang ada makin kita membuang cairan. Dilarang berolahraga itu adalah mitos. Jadi seperti ini contohnya, pada orang yang berolahraga yang kita takutkan adalah gini, pada pasien flu sendiri dia sering meminum obat flu, dan rata-rata obat flu itu adalah memacu denyut jantung. Padahal waktu mereka berolahraga denyut jantung semakin meningkat. Ini yang takutnya tidak terkontrol seperti itu. Jadi sebaiknya kita menyarankan bahwa orang yang flu yang senang meminum obat flu sebaiknya jangan berolahraga, apalagi berlebihan. Itu aja. Wah, macem-macem kan pendapat seputar mitos atau fakta mengenai flu. Banyak yang yakin, tapi banyak juga yang nggak tahu. Nah, daripada simpang siur, kita langsung tanya yuk tentang kebenaran mitos atau fakta seputar penyakit flu. Flu adalah, yang sering kita dengar dengan pilek, adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus sendiri yang namanya virus influenza. Ini adalah jenis virus RNA yang biasanya selain flu, dia menimbulkan gejala lain seperti bersin dan batuk. Nah, udah jelas kan mitos atau fakta seputar penyakit flu? Jadi, jangan sampai salah lagi ya menganalisa tentang flu. Selanjutnya, campuran jeruk nipis dan kecap dikatakan berkhasiat untuk pengobatan. Saksikan informasinya hanya di mitos atau fakta.